Qala wis ngendika sapa ilun seorang penyair. Satu penyair mengatakan syair ini ada satu syair yang memberikan satu nasihat yang sangat berharga. Apa kata syair tersebut? Usika fi nadmil kalami bi khamsatin. Aku akan memberikan wasiat kepadamu fi nadmil kalami, dalam menata ucapan, menata omongan bi khamsatin, dengan 5 cara. Jadi kalau orang mau ngomong atau mau berkomentar atau mau berstatement, itu ada caranya supaya kita ketika mau berbicara tidak menimbulkan perpecahan, tidak menimbulkan permasalahan. Ada kaidahnya dalam berbicara. Ini yang berbicara bukan saya, tapi seorang penyair. In kunta lil musyafiqi muti'an, jika engkau muti'an, langsung kemuti'an, taat nurut kepada siapa? Lil musi, bagi orang yang memberikan wasiat. Sifatnya al-musi asy-syafiqi, yang orangnya baik, orangnya lembut, orangnya sayang. Apa nasihatnya? La taghfal, jangan engkau melupakan. Nunnya di sini bin nunil khafifah, dengan nun ringan, bukan nun thaqilah. Makanya bacanya la taghfal. Jangan engkau melalaikan, jangan engkau melupakan, sababal kalami, akan sebabnya omongan, wa waqtahu, dan waktunya kapan kita mau berbicara, wal kaifa, dan bagaimana cara berbicaranya, wal kamma, dan sebanyak apa kita kudu ngomong. Ya, kita harus tahu. Ya, ketika kita berbicara dengan seseorang ini, maka jumlah kuantitasnya kita ngomong ini bagaimana, ada takarannya. Wal makan, wal kamal makan, dan tempatnya. Kita kalau mau ngomong seperti ini, kita harus lihat tempat. Jangan sampai kita ini salah tempat. Jami'an, semuanya. Yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashkhas. Sampai di situ dulu. Hadirin rahimakumullah, Syekh Az-Zarnuji ini beliau memberikan satu nasihat yang luar biasa. Karena banyaknya problem permasalahan, ya, berawal sumbernya dari lisan. Banyaknya permasalahan sumbernya juga bukan dari lisan, tapi dari jari-jari kita yang mengetik, ya, bikin status atau berkomentar. Ya. Dalam agama Islam senantiasa mengatur sedetail mungkin supaya tidak menimbulkan satu permasalahan. Begitu juga dalam berdakwah, ya, berdakwahnya itu harus dengan lemah lembut, bil mau'izatil hasanah wal hikmah, ya, dengan kalimat nasihat yang baik dan hikmah. Apa kata Ibnul Qayyim, hikmah itu apa? Al hikmatu fi'lu, ya, ma yanbaghi, perbuatan yang tepat, alal wajhi yang baik, atas dengan cara yang tepat juga, wa waqtihi yang baik, dan waktunya juga kudu tepat. Omongan yang apa? Omongan yang tepat, caranya tepat, waktunya tepat, itu adalah sebuah hikmah yang akan bisa diterima oleh orang.
Tapi kalau mau nasehatin orang tidak tahu tempat, tidak tahu bagaimana cara ngomong yang baik, ya dengan caranya bagaimana, asal main ngomong saja, kira-kira bakal diterima apa kagak? Kagak bakal diterima. Ya, makanya kita di sini diajarkan gimana caranya supaya omongan kita ini bisa diterima baik sama orang yang mau mendengarkan kalam kita. Di sini seorang penyair beliau mengatakan usika fi nadmil kalami bi khamsatin. Saya akan memberikan satu wasiat kepadamu tentang bagaimana menyusun kalam ucapan, yaitu dengan 5 cara. Yang pertama, di situ ingkum talil musisafiki muti'an, jika kamu taat nurut sama orang yang mau memberikan nasihat. Jadi syaratnya kalau kita nurut. Kadang orang dikasih wasiat, dikasih nasihat kagak nurut. Makanya di sini penting banget ini sesuai dengan apa keadaan yang kita lagi karena banyak di grup ada komentar seperti ini. Kenapa saya tidak berkomentar menjawab? Karena di sini saya mendapatkan ilmu bagaimana cara menjawabnya, bagaimana waktunya tepat apa kagak, apakah tempatnya ini sesuai apa kagak ketika saya menyampaikan satu ucapan. Karena kalau salah tempat, salah cara, salah waktu, maka akan menghasilkan justru menimbulkan satu perpecahan. Oleh karena itu as-sukutu salamatan, diam itu lebih baik, bisa menyelamatkan. Kapan ngomongnya? Di saat waktu yang di tempat yang dengan cara yang insya Allah nanti hasilnya, natijahnya adalah satu solusi yang terbaik. Makanya di saat kumpul seperti ini penting adanya perkumpulan seperti ini. Jangan kita ini kagak mau ngumpul, giliran sudah selesai kemarin musyawarah, hasilnya natijahnya udah keluar, dia kagak ikut ngumpul, malah justru berkomentar seperti itu. Makanya kenapa saya nggak ikut berkomentar? Karena itu malah justru akan menimbulkan masalah. Kok bisa kita taklim ini sesuai dengan apa yang sedang kita rasakan? Kok bisa kita taklim ini menjawab permasalahan di saat-saat sekarang kita ini lagi menghadapi satu masalah? Inilah yang saya sukai, yang saya kagumi daripada kita taklim. Ini memberikan jawaban solusi di saat kita sedang ada masalah. Ya, lain dengan kitab-kitab yang lain. Ya, tapi alhamdulillah di sini saya menemukan, jadinya saya nggak terlalu cepat untuk memberikan komentar. Makanya saya lebih baik kita kumpul di sini bareng, kita obrolin bareng. Itu yang terbaik. Ya, nemu ini solusinya. Apa kata beliau? La tahfulan, janganlah engkau melupakan sababal kalam. Kalau engkau mau berbicara, sebabnya apa kamu ngomong? Ada tujuan apa kagak kamu ngomong? Wah, seperti itu. Dengan adanya kita ngumpul di sini, saya ngomong berarti ada sebabnya apa? Ingin menyampaikan. Ya, satu tujuan, satu masalah penting ataupun acara penting yang perlu disampaikan. Maka di sinilah yang namanya sababul kalam. Wa waqtahu, dan waktunya. Kalau kita ngomongnya nggak tepat, ya di sana ngomong cuma satu orang doang, tidak didengerin. Nanti nyampe ke orang itu kagak sama persis apa yang saya sampaikan. Sering kita melihat satu pertandingan, ya, di mana ada satu pertandingan beberapa tim, ya, memberikan bisikan, ya, satunya memberikan katanya
Misalkan ini ayam jago kakinya 3, ayam jago kakinya 3 sama orang 1, 2, 3 masih nyambung. Tapi ujung-ujung sono ayam jago kakinya 7. Itu seperti itu. Itu sudah sering sekali kita mendengarkan seperti itu, melihat kejadian. Makanya ketika kita mau menyampaikan, waktunya tepat apa kagak? Di situ. Kalau belum tepat, gak usah disampaikan. Ya, keep calm saja udah. Nanti ketika waktunya tepat, baru kita sampaikan. Wal kaifa, bagaimana ya caranya, metodenya ketika kita menyampaikan. Apakah dengan hawa nafsu, amarah, apa dengan hati yang tulus? Hati-hati. Suatu ya statement ataupun ungkapan kebenaran manakala disampaikan dengan cara emosional, dengan cara hawa nafsu, amarah dan lain sebagainya, maka tidak akan bisa diterima oleh pendengar atau lawan bicara kita. Yang ada justru dia akan menangkap dari apa yang kita sampaikan itu merupakan satu perlawanan. Wah, dia tandanya kagak suka sama aneh atau gimana. Padahal itu adalah sesuatu yang benar. Maka cara menyampaikannya pun perlu cara, perlu siasat supaya apa yang akan kita sampaikan itu tepat. Itu seperti itu. Luar biasa ini ya, seorang penyair ini. Kira-kira kalau kita menyampaikan ke orang tersebut dengan kalimat yang singkat padat, dia bisa paham apa kagak? Terkadang kalau kita menyampaikannya ini hanya sebatas pokoknya saja, dia tidak bisa menerima dari apa yang kita sampaikan. Maka kita melihat dulu lawan bicara kita. Kira-kira dia ini orangnya paham apa enggak ketika kita sampaikan. Kalau dia orangnya pinter, bisa memahami apa yang kita sampaikan, cepat nangkap, cukup, gak usah bertele-tele, gak usah banyak. Tapi kalau orang ini harus diterangkan sejelas mungkin supaya tidak ada timbul yang namanya su'udzon, prasangka buruk dan lain sebagainya, maka perlu tabayun yang sedetail-detailnya secara tafsil supaya tidak ada prasangka sedikit pun. Itu seperti itu caranya. Ya, wal makan, dan kapan kita menyampaikan di tempat yang benar. Jangan sampai kita ketika mau menasihati orang justru malah mempermalukan di muka Kalau ada salah, misalkan ada seorang guru membaca kita bacaannya salah, harusnya dibaca rofa, ini dibaca majrur. Kenapa ini dibaca majrur? Mana kenapa ini bisa dibaca majrur? Apa ada amil majrurnya, amil jernya? Ya. Nanti setelah selesai ngaji, antum itu mohon maaf Ustaz, apa? Ya, dan di situasi yang sekiranya tidak ramai, kita bicara berdua bisik-bisik, Ustaz, tadi antum kayaknya bacanya salah. Atau enggak, ketika apa yang saya sampaikan itu murodnya itu tidak sesuai dengan maksud apa yang tadi saya bacakan. Boleh, barangkali gurunya itu salah dalam menangkap maksud dari apa yang ditulis ya dari seorang musod. Nanti selesai acara ya, kita ngobrol berdua, Afan Ustaz, tadi kayaknya antum katanya ini. Kalau menurut saya, kata guru saya, murodnya itu seperti ini. Oh begitu. Mengenai hukum, terutama hukum fikih, jangan sampai kita ini menyampaikan hukum fikih bertolak belakang dengan hukum syariat yang sudah diatur sama Allah dan Rasulnya. Ya, akhirnya salah tangkap, jamaahnya ngikutin gurunya padahal gurunya salah. Yang namanya guru manusia kadang juga bisa
salah. Maka bagaimana caranya kita ini ya memberitahukannya, tahu tempat. Jangan di saat lagi kayak gini ngomong, "Ustaz, salah, bukan seperti itu maksudnya." Ya, justru ini malah menimbulkan masalah. Itu tidak diperbolehkan. Nanti selesai. Kapan waktunya pengajian berikutnya baru disampaikan. Alafu seorang guru pun jangan sampai egois, merasa dirinya paling benar. Ketika disampaikan kebenaran, maka harus menerima jika itu benar, mengakui kesalahan, karena kita ini manusia. Bilang maaf, pengajian kemarin saya ini salah dalam memahami murad apa yang kemarin saya baca. Yang benar adalah ini, sampaikan. Qulil haqqa walau kana murra. Jangan malu. Daripada nanti di akhirat ya kita ini punya tanggung jawab jamaah yang mengikuti apa yang kita sampaikan padahal salah. Makanya di dalam kitab Ta'limut itu ada satu syair yang sering saya bilang, fasadun kabirun alimun mutahaddiqu wa akbaru minhu jahilun mutanasibu. Huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassak. Kerusakan yang besar disebabkan oleh orang alim yang keblinger. Tapi ada yang lebih besar lagi yang menjadikan kerusakan yang sangat besar adalah orang yang bodoh ahli ibadahnya luar biasa sampai jadi panutan orang ya, karena apa? Rajin. Disebabkan dia rajin, berani, punya mental, akhirnya orang menganggap dia orang ahli. Akhirnya apa yang dia lakukan diikutin, padahal salah. Wa akbaru minhu jahilun mutanassib. Ahli ibadah orang bodoh itu. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Orang yang alim keblinger ini dan orang jahil ini, yang ahli ibadah ini, fitnah yang sangat terbesar. Ya. Bagi siapa? Ya. Huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Targetnya yang menjadi korban adalah orang yang berpegang teguh kepada kedua orang ini. Artinya orang yang suka ngikut manut dengan apa yang dilakukan oleh dua orang ini. Jadi kita jadi jamaahnya orang itu, ya, jadi makmumnya orang tersebut. Ini yang jadi korban gara-gara kedua orang ini. Makanya kita kudu hati-hati. Bagaimana caranya hati-hatinya? Yaitu ngaji, dan harus tahu siapa orangnya yang harus kita jadikan seorang guru. Bukan hanya sekedar guru begitu saja, kudu ngerti dia alim apa kagak. Ya, biar kagak dolun mudil, biar kagak sesat menyesatkan. Itu seperti itu. Ya, wal kaifa wal kamma al makana jami'an, semuanya. Jadi 5 inilah yang harus kita pegang manakala kita mau menyampaikan satu ucapan, statement, omongan. Pikir dulu. Makanya di sini dikatakan ya, wala budda minat ta'ammuli qoblal kalami hatta yakuna shawaba. Wajib, bukannya wajib, harus labudda, orang kena orang kudu, kalau kata Mang Ahimah ya, minat ta'amuli, kudu berpikir. Ta'amul itu hanya bukan berpikir saja, tapi diangen-angen ya. Kalau kata orang Jawanya, mikir sambil angen-angen, itu ta'amul ya. Qoblal kalam, sebelum kita ngomong hatta yakuna shawaban, sampai ucapan kita ini benar-benar benar. Fa innal kalama kasahmi fala budda min takwinihi. Ya, karena ucapan itu ibarat kayak anak panah. Kalau anak panahnya ini mencong, maka kudu dilurusin dulu.
Ya, minat takwimi bita'amuli dengan cara berpikir dengan angan-angan. Fa inna qablal kalami hatta yakuna musiban. Karena sesungguhnya sebelum kita ngomong ini kita harus berpikir ya sampai apa yang akan kita sampaikan tepat sasaran. Itu seperti itu. Makanya saya ini ketika mau tolak, kok ini bisa beneran banget waktunya. Ini jadi solusi. Jadi setiap nanti kalau kalian menemukan satu permasalahan seperti ini, jangan kita ini terburu-buru ya, terbawa oleh arus untuk ikut langsung berkomentar, justru malah mengeruhkan suasana. Nanti ada omongannya yang tepat kapan ketika kita ngumpul bareng seperti ini. Bebas berkomentar, ada musyawarah, syawir. Rasulullah kan menyuruh kita untuk bermusyawarah. Ya, kalau yang namanya bermusyawarah itu luar biasa manfaatnya. Ya, yakunu mustafidan fi jami'il awqati. Maka dengan adanya kalam yang seperti ini diatur dengan 5 cara seperti ini akan menjadi mustafid dan bisa memberikan faidah fi jami'il awqati pada semua waktu-waktu wal ahwali dan keadaan min jami'il asqasi dari semua orang. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngendika, ya, apa ngendikane Kanjeng Nabi, al hikmatu dolatul mukmin. Hikmah itu adalah di sini dolatul mukmin maksudnya lukotoh barang hilang. Barang yang hilangnya orang mukmin. Ainama wajadaha akhadha. Jika engkau menemukan sesuatu yang hilang, ya, maka apa? Kita ketika menemukan akhadha, ambil. Itu namanya hikmah. Jadi kalau ada sesuatu dalam diri kita ini yang hilang, kira-kira kehilangan apa dalam diri kita? Ada yang merasa enggak diri kita ini kehilangan apa? Coba renungkan, kira-kira kehilangan apa? Kehilangan yang namanya nikmat iman. Nikmat iman kita ini ya lemah. Makin lemah. Kenapa? Karena keseharian kita ini tidak lepas dari yang namanya salah, tidak lepas dari yang namanya dosa, yang menjadikan iman kita ini makin lemah. Itu yang tidak disadari oleh kita. Ya, maka ketika kita menemukan sesuatu yang hilang, penguatnya iman, ambil. Di antaranya yaitu manakala kita menemukan majelis-majelis farta'u, maka mampir disuruh sama Rasulullah. Kamu akan menemukan sesuatu yang hilang tersebut di mana? Di majelis-majelis seperti ini. Maka iman tersebut akan makin kuat kembali. Jika iman kita ini kuat kembali, insya Allah ibadahnya makin semangat. Ibadah bukan hanya sekedar sholat doa, macam-macam banyak yang namanya ibadah. Ya, afdalul a'mal yaitu idkhalus surur ala qalbil mu'min. Salah satu paling utamanya amal perbuatan kata Kanjeng Nabi di dalam kitab Nasoihul Ibad, di antaranya itu idkhalus surur ala qalbil mu'min. Membahagiakan, memasukkan rasa bahagia terhadap hati seorang mukmin itu adalah satu amalan yang paling afdal. Maka bagaimana caranya kita ini bisa membahagiakan orang mukmin? Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita ini bisa membahagiakan Rasulullah? Ini tanda tanya besar. Rasulullah bisa bahagia dengan cara apa? Setidaknya kalau kita mau membahagiakan Rasulullah secara langsung mampu apa kagak? Ada wasilahnya.
Makanya saya kepengen nyenengin antum semua thalabul ilmi yang lagi nuntut ilmu di sini. Kalian adalah orang-orang yang dirindukan sama Rasulullah. Kalian adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Disinilah saatnya saya mencari peluang supaya saya bisa membahagiakan Rasulullah dengan cara membahagiakan teman-teman semua. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing. Kita punya cara masing-masing untuk membahagiakan umatnya Rasulullah. Kalau umatnya Rasulullah senang, insya Allah pasti Rasulullah senang. Itu seperti itu caranya. Ya. Kemudian wakila khudh ma sofa wa da' ma kadar. Ya. Ambillah sesuatu yang jernih, wa da' ma kadar, dan tinggalkan sesuatu yang keruh. Manakala di setiap grup itu ada orang yang memberikan nasihat, entah itu tulisan, entah itu video, entah itu foto yang ada tulisan nasihatnya. Jika itu sofa, jernih, baik, maka ambillah. Tapi manakala ada sesuatu yang keruh, yang mengeruhkan, yang menimbulkan perpecahan, tinggalin, gak usah direwes. Itu seperti itu. Jika direwes, yang ada akan menimbulkan masalah makin besar. Ini nasihat bisa pas banget, ya. Makanya saya luar biasa acungin jempol ini kitab Ta'limul Ta'lim. Ya, kitab, kalau saya bilang ini kitab keramat, ya. Wasami'tu Syekhul Imam Al-Ajal Ustaz Fakhruddin Al-Kashani yaqul, dan aku mendengarkan seorang Syekh Al-Imam Al-Ajal Ustaz Fakhruddin Al-Kashani yaqul, beliau berkata, kanat jariyatun Abi Yusuf rahimahullah ta'ala amanatan. Ada seorang jariyah, budak perempuannya Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, amanatan, memberikan satu amanah titipan kepada Inda Muhammadin, kepada Muhammad di sisinya Muhammad. Faqala laha, kemudian beliau Muhammad berkata kepada jariyah, hal tahfadina fi hadzal waqti, apakah engkau menghafal ya pada waktu ini min Abi Yusuf, dari Abi Yusuf fil fikih, tentang atau mengenai tentang ilmu fikih. Jadi contohnya misalkan Ustadz Ali ini adalah Abu Yusuf, punya jariyah budak perempuan namanya misalkan Siti. Ya, si Siti ini diamanahkan ke Pak Fajrin. Ya, dititipkan ke Pak Fajrin. Pak Fajrin pengen ngerti selama si Siti ini tinggal sama Ustadz Ali, kira-kira ya apa yang dia hafal ilmu ketika disampaikan sama Ustadz Ali. Ini ibaratnya seperti itu. Ketika Pak Fajrin nanya ke budak Siti ini, ya, hal tahfadina fi hadzal waqti min Abi Yusuf fil fiqhi syai'an, sesuatu. Qalat la illa annahu kana yukarriru wa yaqulu sahmad dauri sakitun. Saya enggak ngapalin apa-apa, saya enggak ingat apa-apa ya ketika saya bareng dengan seorang Abi Yusuf. Kecuali dia ini, si Abi Yusuf, Ustadz Ali ini suka ngulang-ulang kalimahnya yang sampai saya ini jadi hafal. Apa? Wa yaqulu, Abi Yusuf ini ngomong sahmud dauri sakitun. Sahmud dauri sakitun. Itu sering banget diucapkan berulang-ulang sama Abi Yusuf. Sehingga si jariyah ini ya hafal dengan apa yang disampaikan oleh Abi Yusuf itu. Ya, kemudian apa? Fahafidho, kemudian Syekh Muhammad ini beliau hafal dzalika akan kalimat sahmud dauri minha, dari seorang jariyah. Wa kanat muskilatun, dan ada satu kemuskilan, masalah ala Muhammadin, atas Syekh Muhammad ini. Fartafa'a iskaluhu, maka hilanglah kemuskilannya tersebut bihadihil kalimati, dengan kalimat sahmud dauri sakitu.
Jadi menemukan satu kunci jawaban yang didapat dari seorang jariyah budak perempuan. Jadi Syekh Muhammad ini punya muskilah, masalah yang sampai saat ini belum terjawab, ya. Tapi ketika dia diamanahi, dititipin seorang jariyah ini yang kagak tahu apa-apa, ketika ditanya, kamu apa yang kamu hafal, ya, apa yang disampaikan, yang diucapkan oleh Abi Yusuf ketika kamu bareng di dekat dia. Dia nggak hafal apa-apa kecuali beliau mengatakan Sahmud Dauri sahibu. Ternyata Sahmud Dauri itu adalah kunci dari permasalahan yang sedang dialami oleh Syekh Muhammad. Ketika sudah hafal, akhirnya mendapatkan ilham. Oh, ternyata masalah ini kuncinya di sini. Sahmud Dauri itu ini mengenai tentang fikih, mengenai tentang waris. Kalau saya terangkan pun kayaknya kagak bakalan paham, karena masalah tentang waris ini memusingkan, ya. Nah, udah kita lewatkan saja ini. Nanti kalau ada babnya baru kita ini. Nah, maka fa'alima annal istifadata mumkinatun min kulli ahadin. Maka dia mengetahui bahwasanya mengambil istifadah, mengambil faidah itu, ya, mungkinatun bisa jadi min kulli ahadin, dari tiap-tiap orang, ya. Ya, jadi nggak harus kita bisa mengambil satu pelajaran hanya kepada orang alim saja. Bisa jadi suatu peristiwa itu, ya, kita bisa ambil satu pelajaran yang menjadikan problem dalam kehidupan kita yang belum kita temui solusinya, bisa ditemuin sama orang-orang yang kita anggap justru kagak alim. Makanya di sini, ya, fa'alina annal istifadata mungkinatun min kulli ahadin. Ya, kita punya keyakinan bahwasanya mengambil istifadah, nuntut ilmu atau mengambil satu manfaat faedah itu bisa aja pada setiap orang, tidak harus kepada orang ahli, tidak harus kepada orang ustadz. Terkadang orang yang biasa ngambilin sampah, ya, itu malah justru dia kadang memberikan nasihat kepada kita. Ya, kira-kira sampah menurut kita ini bagaimana? Kotor apa kagak? Tapi bagi seorang pemulung, sesuatu yang kotor seperti itu merupakan satu ladang emas bagi dia. Senang ketika melihat sampah berserakan, contohnya misalkan ada ini, wah, ya, ini dia yang saya cari. Tapi kalau kita malah ngebuang. Dari situ tidak setiap sesuatu yang kotor itu tidak punya nilai. Malah justru bagi seorang pemulung ini, sesuatu kotor atau barang-barang yang dibuang di tong sampah punya manfaat. Disitulah. Jadi kita nggak bisa memandang sebelah mata seseorang, ini kagak bisa ini. Bisa jadi dia itu kunci solusi dalam permasalahan kehidupan kita. Itu seperti itu, ya. Kemudian di sini sedikit lagi. Qala Abu Yusuf hina qila lahu bima adraktal ilma qala mastaqiftu minal istifadati wa ma bakhiltu minal ifadah. Ya. Beliau ditanya ketika itu, ya, dengan apa kamu memperoleh ilmu? Kata beliau, jawabnya apa? Ya, jawabnya beliau mengatakan qala mastaqiftu, aku tidak merasa cukup, ya, minal istifadati, daripada mengambil faedah, nuntut ilmu. Terkadang orang, mohon maaf ini, orang sekelas, ya, Syekh Muhammad atau Abi Yusuf ini aja yang udah berkaliber ulama, ya, ulama internasional bisa jadilah, ya, ulama yang luar biasa. Ketika dia ditanya, engkau ini sebabnya apa bisa mendapatkan ilmu, pangkat, derajat sampai kuliah ini, dihormati sama orang, bisa menguasai ilmu ini itu macam-macam. Beliau memberikan satu
clue yang sangat singkat namun mempunyai makna yang luar biasa. Beliau mengatakan, mastangkiftu minal istifadah. Saya nggak merasa cukup ya dalam menuntut ilmu. Kalau kita kira-kira gimana? Diajak ngaji, enggak diajak ini capek, diajak ini alasannya banyak. Bener apa kagak? Kalau ditanya kita ini nanya ke sendiri, kita ini ulama, orang alim apa bukan? Ulama. Tapi sudah merasa cukup, kagak mau ngaji lagi. Sedangkan orang alim itu kagak ada rasa cukupnya. Ya, semakin dia menuntut ilmu, makin rasanya nikmat, kepengin nuntut ilmu terus. Kalau dari segi umurnya udah di atas 50 tahun, tapi tetap semangat nyari ilmu. Nah, kita kembali lagi ngaca sendiri, kita ngaca. Nah, ada cermin ya. Kadang sering nggak kita ngomong di depan cermin, ya. Lu itu siapa sih ini? Kamu ini siapa gitu? Ya, merasa dirinya gini-gini. Pernah nggak ngomong di depan cermin kayak gitu? Kenapa sih kamu nggak mau nuntut ilmu lagi? Udah merasa cukup dengan ilmu yang kamu punya? Pernah nggak ngomong seperti itu kepada diri sendiri di cermin? Ya, kagak. Kalau kagak besok ya, atau nggak malam ini ya, sebelum tidur ngacan dulu kan kayak gitu. Ya, insya Allah ini juga ya hamparan buat saya. Saya ini kayak merasa udah pinter aja, kagak mau nyari lagi. Seandainya ada guru yang alim juga, insya Allah saya kepengen nyari lagi. Ya, tapi bukan hanya sekedar orang alim saja. Ketika ada orang yang tahu akan ilmu itu, bisa saya ambil ilmunya, ya saya ambil. Gak harus sama orang alim. Saya belajar sama siapa aja, sama Mas Dani mengenai tentang marketing ini, bisa belajar sama Mas Dani. Itu juga ilmu. Mengenai tentang sama Pak Rifki, masalah rute, misalkan jalanan, beliau tahu hafal Jakarta, ya. Ini caranya gimana ngerti? Harus kita ambil misalkan seperti itu. Sama Mas Ruslani mengenai tentang cleaning service, bagaimana cara membersihkannya supaya bersih kinclong dan lain sebagainya. Kita bisa ambil sama itu. Tidak harus kita ambil ilmunya sesuatu yang serba wah dan lain sebagainya. Kalau kita mau belajar mengenai tentang misalkan ya tatanan negara, kita bisa belajar sama Pak Dodi bagaimana cara menembak yang benar ya. Tapi jangan menembak nembak istrinya kita gimana caranya biar luluh gitu ya Pak Dodi ya. Itu juga bisa diambil, apapun bisa kita ambil ya. Kemudian wa ma bakhiltu, ini nih yang sering kita ya. Wa ma bakhiltu minal ifadah, dan saya nggak pernah pelit ketika kita menyampaikan sesuatu yang punya faedah. Kita punya ilmu ya. Kalau ada orang yang nanya mengenai tentang muskilah masalah kayak gini, kita tahu, kasih tahu, jangan diumpet-umpetin ya. Kita nanya Pak Subur bikin dompet tas yang bagus gimana caranya? Pak Subur ahlinya. Ya, misalkan Pak Rifki nanya kayak gitu, Pak Suburnya kagak ngasih tahu, ntar dia mau ini kerja masuk ke tempat saya lagi, saat dia bercanda. Ada yang seperti itu, kagak. Kita harus kasih tahu. Ini caranya kalau ini merawat dompet atau tas supaya bagus, dikasih tahu. Nih caranya seperti ini. Kalau udah berdebu dibersihin dan lain sebagainya. Ada tips-tipsnya. Ini yang menguasai misalkan Pak Suku. Kita kasih tahu, jangan pelit. Itu seperti itu. Kemudian ya, wakil Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bima adrakal ilma wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutin lagi wallahu a'lam, nanti pembahasannya tentang apa ya. Mungkin nanti akan ada kaitannya lagi dengan kejadian yang nanti kita akan alami ya. Kurang lebihnya mohon maaf, apa yang saya sampaikan bukan dari ini hawa nafsu saya ataupun amarah saya atau bagaimana. Saya hanya menyampaikan apa yang musonef ini tulis dan jelaskan di dalam kitab ini.
Semoga nasihat ini bisa bermanfaat, bisa memberikan faedah dalam kehidupan kita. Saya tidak merasa menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Kalau ada kata-kata kalimat yang tidak enak atau salah, mohon dimaafkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.